Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan membahas peran manajer dalam sarana prasarana pendidikan. Nah, tentu dalam hal ini manajer ini dilakukan oleh kepala sekolah gitu. Jadi kepala sekolah memiliki fungsi sebagai manajer dalam mengelola sarana prasarana pendidikan. Nah, tentu kepala sekolah juga tidak sendiri. Kepala sekolah bisa dengan berkoordinasi dengan kepala laboratorium ya atau wakil kurikulum dalam rangka pengelolaan sarana prasarana dalam pendidikan ini begitu. Nah, maka sekolah kan merupakan sistem ya. Sekolah kan merupakan sistem sehingga dia pasti memiliki tujuan. Nah, biasanya dikaitkan dengan dalam rangka untuk mewujudkan tujuan tersebut, pasti kan ada serangkaian masalah-masalah yang akan timbul gitu. Nah, masalah-masalah itu bisa dapat dikelompokkan sesuai dengan tugas-tugas administratif ya, yang menjadi tanggung jawab administrator sekolah. Sehingga secara sederhana, substansi tugas-tugas administratif kepala sekolah selaku administrator itu biasanya bisa menjadi atau dikelompokkan menjadi substansi perlengkapan sekolah gitu. Jadi kepala sekolah juga bertanggung jawab begitu ya dalam rangka untuk menjadikan perlengkapan sekolah ini lengkap begitu. Nah, salah satu tugas utamanya adalah itu pengadministrasian sarana dan prasarana gitu. Ya, tentu bersama staf-staf yang terkait ya gitu. Nah, eh, tentu kan di sarana prasarana ini banyaknya. Jadi perlu diinventaris. Jadi kayak kalau misalkan contoh di sarana itu kan ada meja gitu ya, ada papan tulis, alat tulis, lalu ada laboratorium ya, laboratorium IPA ya, komputer dan bahasa begitu. Lalu ada alat-alat olahraga, kesenian, alat-alat kebersihan, kesehatan ya. Lalu kalau prasarana kan yang tidak habis pakai ya, tidak habis pakai. Jadi ada bisa jaringan internet, sistem pencahayaan, sistem keamanan, pengawasan ya. Lalu ada jaringan listrik dan air, lapangan olahraga kesenian, taman dan lingkungan sekolah, ya, sistem pengolahan limbah dan sampah. Lalu ada fasilitas eh, parkir gitu ya, terus ada gedung begitu. Nah, itu semuanya dalam rangka proses contoh-contoh tadi itu harus disesuaikan atau harus disediakan dengan baik sehingga di dalam proses pembelajarannya ya siswa berjalan secara efektif dan efisien begitu ya sehingga tidak ada permasalahan-permasalahan yang muncul di dalam proses pembelajaran tersebut begitu. Nah, sejatinya ya, tentu di dalam proses penyusunan itu kan dilakukan secara bersama ya. Jadi mempersiapkan perkiraan tahunan untuk diusahakan penyediaannya. Jadi eh, selain itu juga kan prosesnya mulai dari penyimpanan, pemeliharaan, lalu pendistribusian ya. Lalu nanti menginventarisi gitu. Jadi menginventarisi alat-alat tersebut begitu. Sehingga memang ini juga menjadi tugas bersama ya dalam rangka proses pembelajaran tadi begitu. Jadi kalau misalkan ada yang sudah di list gitu ya, yang sudah optimal gitu ya, yang mana gitu ya sarana prasarana. Kalau misalkan ada yang belum optimal atau ada hal-hal yang sedikit rusak dan lain-lain, itu kan bisa diperbaiki gitu. Jadi memang benar-benar harus dipantau, harus dirawat, di maintenance sehingga mendukung proses pembelajaran begitu ya.
Jadi jangan sampai abai gitu, karena memang fasilitas sarana prasarana ini sangat amat penting bagi keberlangsungan proses pembelajaran. Tentu ketika ketika sarana prasarana ini dalam proses pembelajaran ini menunjang atau mendukung, tentu secara automatically itu akan mendorong ya prestasi akademik para siswa gitu ya, mulai dari kenyamanan dan lain-lain, sehingga itu nanti endingnya adalah untuk tadi meningkatkan prestasi akademik sekolah begitu ya. Jadi memang korelasinya sangat baik begitu. Baik, nah di sini ada dua ya. Kita lihat bahwa ada dua terkait dengan administrator ya, atau mengadministrasi sarana prasarana. Yang pertama adalah mempersiapkan perkiraan tahunan, yang kedua adalah menyimpan dan mendistribusikan. Tentu biasanya manajer ya, atau manajer pendidikan atau kepala sekolah tadi membuat daftar ya alat-alat yang diperlukan di sekolah sesuai dengan kebutuhannya ya, dengan daftar alat-alat yang standarisasi gitu ya, yang standarisasi. Sedangkan alat-alat yang belum terstandarisasi ya eh, kepala sekolah bersama staf gitu ya menyusun daftar kebutuhan sekolah masing-masing. Jadi memang secara sederhana tadi sudah disinggung mengenai sarana prasarana, atau juga nanti ada fasilitas penunjang ya, ada kantin, ada toilet ya, ada ruang bimbingan dan konseling, ruang guru dan staf gitu. Ada fasilitas ibadah, fasilitas olahraga gitu, fasilitas parkir. Itu semuanya harus benar-benar diawasi gitu ya, harus benar-benar dikelola gitu. Secara sederhana, diawasi di sini kan ya tidak mesti setiap hari gitu. Ya, ada waktunya gitu. Nah, itu harus benar-benar dilakukan gitu agar yang sudah ada sarana prasarana atau fasilitas penunjang tadi bisa terawat dengan baik. Tentu ketika misalkan ada trouble tadi, ada daftar alat atau sarana prasarana yang sudah tidak standar gitu ya, ada mengalami kerusakan gitu ya. Nah, itu perlu segera diperbaiki begitu. Ya tentu ada sarana prasarana yang sangat-sangat urgent yang memang didahulukan, yang langsung berkaitan dengan proses pembelajaran begitu. Nah, itu yang memang menjadi prioritas gitu kan. Bagaimana sekolah menentukan pilihan ya, keputusan-keputusan untuk memaintenance atau mengupgrade ya, atau memperbaiki sarana prasarana atau fasilitas penunjang yang lebih urgent tadi begitu ya. Nah, selanjutnya yang kedua adalah menyimpan dan mendistribusikan. Nah, biasanya ada prinsip ya di dalam rangka menyimpan dan mendistribusikan peralatan ini ya, peralatan dan perlengkapan pengajaran sekolah. Biasanya yang pertama adalah prinsipnya alat-alat atau semua alat-alat perlengkapan harus disimpan di tempat-tempat yang bebas dari faktor-faktor perusak ya. Jadi eh, kalau faktor eksternalnya gitu ya, bisa ada panas ya, ada lembab, lapuk dan serangga. Nah, itu harus dihindarkan dari hal-hal tersebut begitu ya. Yang kedua, harus mudah dikerjakan ya, baik untuk menyimpan maupun pada saat dikeluarkannya alat. Jadi memang kalau di ruangan gitu ya, kayak ruangan lab gitu. Nah, itu kan ada lemari lab ya, untuk misalkan menaruh mikroskop gitu ya, cawan Petri gitu, peralatan untuk misalkan fisika gerak lurus berubah beraturan, itu semuanya kan disimpan gitu ya. Dan mudah juga untuk mengeluarkan, jangan sampai disimpannya mudah tapi dikeluarkan susah. Nah, itu juga kan menjadi pertimbangan. Tentu ini banyak eh, yang sudah mengerti gitu ya, artinya tinggal dilaksanakan saja karena biasanya sudah ada panduan ya untuk merawat alat-alat praktikum dan bagaimana menyimpannya begitu. Lalu ada mudah didapat bila sewaktu-waktu diperlukan. Nah, biasanya kan ada
bahan-bahan ya, bahan-bahan untuk praktikum gitu ya. Ada bahan-bahan yang perlu disediakan gitu ya di dalam rangka praktikum kimia biasanya ya, biologi begitu atau fisika gitu. Nah, semua penyimpanan itu harus diadministrasikan menurut ketentuan bahwa ketersediaan lama harus lebih dulu dipergunakan. Jadi kan biasanya kan ada masa expirednya tuh kalau bahan-bahan kimia atau bahan-bahan biologi. Nah, itu yang sudah hampir ya atau mendekati kadaluarsa itu dipergunakan terlebih dahulu gitu ya. Jadi dipakai untuk praktikum gitu ya. Nah, harus memang juga diadakan inventaris secara berkala. Jadi memang ya bukan hanya di akhir semester saja atau di akhir tahun saja, tapi boleh dilakukan secara berkala gitu. Jadi kayak misalkan per triwulan gitu ya, dicek gitu ya, diinventaris gitu. Karena kan dalam proses pembelajaran kan itu kan 2 semester ya gitu. Jadi bisa jadi begitu. Di triwulan pertama itu ada hal-hal yang eh, accident gitu ya, ada kecelakaan misalkan yang ringan tetapi merusak alat-alat gitu. Nah, itu juga kan harus segera diselesaikan dengan baik gitu ya, harus diperbaiki karena kan jumlah siswa itu kan banyak gitu ya. Seperti itu. Ya kalau misalkan 1 atau 3 alat untuk untuk 10 orang gitu ya, satu kelompok, kalau misalkan tidak ada kan maka akan terkendala dalam proses belajar pembelajarannya begitu. Lalu ada eh, biasanya prinsip selanjutnya adalah tanggung jawab untuk pelaksanaan yang tepat dari tiap-tiap penyimpanan harus dirumuskan secara terperinci dan difahami dengan jelas oleh semua pihak yang berkepentingan. Nah, ini biasanya terkadang mungkin ada apa ya? Ada bentrok gitu ya, bentrok. Misalkan kelas ini memakai, kelas ini memakai gitu. Nah, itu sebenarnya bisa dijadwalkan gitu. Jadi dijadwalkan sehingga proses pelaksanaannya itu tertib gitu ya. Pelaksanaannya tertib dan tidak bentrok. Nah, inilah salah satu tugas dari kepala laboratorium untuk menjadwalkan untuk kelas-kelas eksak atau kelas-kelas bahasa yang menggunakan laboratorium tersebut agar tidak bentrok gitu ya, sehingga dalam proses praktikumnya atau pelaksanaan prakteknya itu tidak terjadi kendala seperti itu ya. Baik, itu tadi 2 proses yang harus dilakukan ya oleh manajer dan staf-staf atau kepala atau staf sekolah lainnya gitu ya, terkait dengan pengelolaan sarana prasarana pendidikan gitu ya. Dan memang kepala sekolah menjadi orang yang penting ya dalam rangka untuk uh, memproses atau mengelola sarana prasarana pendidikan ini agar dapat mendukung sepenuhnya proses pembelajaran dan endingnya tadi prestasi akademik siswa meningkat begitu ya. Baik, itu secara singkat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.